Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wildan Rifki, peserta BIMTEK Kaleb UP Bandung dengan nomor peserta 37006. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Materi yang kita bahas hari ini yaitu sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran PPL, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah tentang sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat membedakan, mengelompokkan, merancang, serta mendemonstrasikan hasil penalaran tentang sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut. Lembaga peradilan di Indonesia. Pengertian dari lembaga peradilan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pertama, Mahkamah Agung, yaitu lembaga peradilan yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di dalamnya terdapat beberapa peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Macam-macam lembaga peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum. Peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Berperan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Peradilan agama. Peradilan dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang agama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian peradilan tata usaha negara berperan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian peradilan militer dilaksanakan oleh pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan ini ditujukan untuk kalangan militer. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Beberapa fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini untuk memahami lebih mendalam tentang materi ini. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan membahas salah satu kasus pelanggaran hukum. Berikan analisis masalah dari kasus tersebut, mengapa bisa terjadi kasus pelanggaran hukum,
dan berikan analisis penyelesaian solusi melalui pengadilan mana yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum tersebut. Setelah diskusi dan materi kita hari ini, refleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan di bawah ini, yaitu jelaskan apa yang kita pelajari dari materi hari ini dan bagaimana sistem peradilan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.